Salam olahraga. Halo, saya Kesit B. Handoyo, pengamat sepak bola nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membahas tentang kelanjutan dari kegagalan konyol yang dirasakan oleh Indonesia terkait dengan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang sejatinya akan dimainkan pada bulan Mei Juni tahun 2023. Situasi memang menjadi runyam, terutama di dalam negeri, pasca batalnya Indonesia menjadi tuan rumah. Siapa kemudian yang paling bertanggung jawab atas polemik ini? Atas kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Pemerintahkah? PSSI-kah? Atau ada pihak-pihak lain yang kemudian ikut memicu terjadinya pembatalan dari FIFA? Situasinya memang cukup kompleks karena kita tahu bahwa pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah itu tidak lepas dari polemik yang muncul setelah adanya penolakan yang dilakukan atau yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali, Iwayan Koster, yang menolak daerahnya atau provinsinya menjadi tempat penyelenggaraan Piala Dunia U20. Situasi pun semakin memanas ketika Gubernur Jawa Tengah juga memberikan statement yang hampir serupa, menolak kehadiran Israel, tapi tetap mendukung Piala Dunia. Yang menurut saya ini ironis, mendukung terselenggaranya Piala Dunia U20 di Indonesia, tapi minus Israel. Karena negara ini pertama tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, kemudian juga Israel merupakan negara yang sejauh ini masih dianggap sebagai penjajah, negara Zionis yang tidak bisa melakukan atau warga negaranya kemudian melakukan aktivitas di Indonesia. Walaupun sebelumnya juga sudah cukup banyak atlet-atlet Israel yang hadir ke Indonesia. Misalnya dari cabang bulu tangkis, kemudian juga balap sepeda, bahkan juga wakil parlemen Israel juga sempat atau pernah hadir dan mereka fine-fine aja. Tapi kenapa giliran sepak bola kok menjadi gaduh, menjadi ramai, dan kemudian kita kembali mengingat bicara tentang konstitusi. Ini yang kemudian membuat FIFA menurut saya menjadi alergi, menjadi kecewa, menjadi marah karena di menit-menit terakhir di saat Piala Dunia sesaat lagi akan kick off, ternyata muncul penolakan. Menurut saya ini memang merupakan sebuah intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam tanda kutip. Dalam hal ini adalah surat penolakan yang secara resmi dikirimkan oleh Gubernur Bali. Dan tentu saja kalau kita bicara atau menengok kembali statuta dari FIFA, memang intervensi dari pemerintah kepada badan sepak bola dunia ini adalah sesuatu yang haram. Ya. FIFA sudah mendengar bahwa di Indonesia terjadi polemik tentang penolakan Israel untuk bisa bermain di Indonesia. Dan ini yang kemudian memicu FIFA untuk mengambil keputusan tegas membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah. Walaupun secara eksplisit FIFA tidak menjelaskan apa persoalan yang paling mendasar yang membuat mereka kemudian membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah. Dalam rilisnya, FIFA hanya menyebutkan keadaan terkini di Indonesia.
keadaan terkini ya polemik Israel yang kemudian muncul setelah Gubernur Bali menyatakan penolakannya. Padahal dari kacamata saya melihat bahwa ketika Indonesia melakukan bidding menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, ini harus sudah dihitung. Seharusnya dihitung. Dan saya yakin bahwa masyarakat pasti juga sudah meyakini bahwa itu yang menjadi domainnya pemerintah ya. Pasti juga sudah didiskusikan banyak sehingga kita berani mengajukan diri sebagai tuan rumah. Namun ketika Israel lolos, situasinya menjadi berubah. Situasinya menjadi berubah walaupun ada upaya dari pemerintah Indonesia untuk melakukan lobby kepada FIFA, tapi karena ada statement yang kemudian FIFA menganggap bahwa ini sebuah penolakan yang akhirnya mengganggu konsentrasi mereka, mengganggu kesiapan FIFA untuk menyelenggarakan Piala Dunia ini tepat waktu, dan mungkin juga adanya potensi-potensi yang tidak diinginkan oleh FIFA, ya potensi-potensi gangguan, akhirnya pembatalan itu dilakukan. Ya, pemerintah menurut saya seharusnya memang bertanggung jawab penuh terhadap pembatalan ini. Karena ketika PSSI ikut bidding, PSSI tentunya harus berkonsultasi dengan pemerintah. Dan FIFA pada setiap bidding, apapun eventnya, termasuk Piala Dunia U20 ini, pasti akan meminta garansi pemerintah. Dan ketika garansi pemerintah itu diberikan, PSSI maju, FIFA pun meyakini bahwa semuanya akan smooth, akan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Situasi memang agak runyam ketika PSSI mengalami masalah-masalah yang sangat krusial. Ya, puncaknya adalah ketika terjadi tragedi Kanjuruhan di Malang yang menewaskan ratusan supporter akibat tembakan gas air mata. Dan ini kemudian membuat para pengurus PSSI ketika itu seperti sejenak melupakan persiapan Piala Dunia U20. Padahal Piala Dunia U20 sudah berada di depan mata. Kemudian kita tahu juga bagaimana Kongres PSSI akhirnya harus dilangsungkan, kembali fokus dan konsentrasi seluruh pengurus PSSI yang sejatinya harus dicurahkan untuk menyambut Piala Dunia U20 ini, kembali konsentrasinya diarahkan kepada Kongres PSSI untuk memilih ketua umum baru. Disinilah kemudian terjadi miss, kita lalai, kita lupa bahwa ada event besar, ada tugas besar yang harus dijalankan, yakni tuan rumah Piala Dunia U20. Ya, pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 memang bukan pertama kalinya. Artinya, Indonesia bukan negara pertama yang merasakan pil pahit ketika FIFA membatalkan tuan rumah event Piala Dunia. Tahun 1991, Nigeria pernah gagal menjadi tuan rumah ketika FIFA sudah menetapkan negara Afrika itu sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Ketika itu, Nigeria harus di-remove sebagai tuan rumah karena FIFA menemukan adanya pencurian umur pemain-pemain Nigeria yang akan tampil di Piala Dunia U20. 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 1993, Yugoslavia juga pernah dibatalkan haknya menjadi tuan rumah oleh FIFA. Namun situasinya pada saat itu adalah force majeure, di mana ada konflik yang terjadi di Yugoslavia yang kemudian juga melibatkan negara Uni Soviet.
pada saat itu. Tahun 1995, kembali Nigeria mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah. Tapi mereka gagal untuk kedua kalinya setelah adanya pandemi pada saat itu di negara tersebut. Dan tahun 2003, ya kembali FIFA juga membatalkan negara Irak sebagai tuan rumah U20, tapi situasinya karena force majeure, karena pada saat itu Irak diinvasi oleh Amerika Serikat. Dari 4 negara yang pernah merasakan pahitnya dibatalkan menjadi tuan rumah di saat mereka sudah bersiap diri, memang Indonesia menurut saya yang paling menyedihkan. Kenapa? Pertama, karena ini bukan force majeure. Kedua, Indonesia juga bukan seperti Nigeria ketika tahun 1991 gagal menjadi tuan rumah karena ada pencurian umur terhadap pemain-pemain usia mudanya. Indonesia batal karena Indonesia tidak memiliki komitmen yang kuat untuk menyelenggarakan Piala Dunia di saat FIFA sudah memberikan kepercayaan penuh sebagai tuan rumah kepada Indonesia. Jadi banyak hal yang memang akhirnya harus dipelajari kembali oleh Indonesia, bahwa ketika ingin memutuskan menjadi tuan rumah sebuah event besar yang melibatkan hampir seluruh negara-negara di benua yang ada di bumi ini, Indonesia memang harus berpikir 2 kali, apalagi kalau kemudian masih ada Israel di sana. Sepanjang Indonesia belum mengubah pendiriannya terhadap Israel, maka selama itu pula kita tidak usah berharap bisa menjadi tuan rumah event besar seperti Piala Dunia atau event-event olahraga lainnya yang mungkin saja melibatkan negara seperti Israel. Gara-gara Israel akan tampil di Piala Dunia U20 di Indonesia dan kehadirannya ditolak, maka Indonesia batal menjadi tuan rumah. Ada event besar lainnya di Indonesia, bahkan akan dilaksanakan di Bali di bulan Agustus, yakni Anox Beach Games, sebuah ajang olahraga, kejuaraan olahraga yang akan dilangsungkan di Bali. Dan ini ada Israel. Di Beach Games World ini akan hadir Israel. Saya ingin menunggu apa jawaban dari Gubernur Bali terhadap, atau sikap dari Gubernur Bali terhadap akan hadirnya Israel di Beach Games yang akan berlangsung di Bali. Kalau di sepak bola, dia sudah tegas menolak datangnya Israel, maka saya berharap pada Beach Games ini sikap yang sama juga bisa kembali diperlihatkan tanpa harus menunggu lama-lama lagi. Statement yang tentunya ditunggu-tunggu masyarakat harus dikeluarkan oleh Gubernur Bali sebagai pimpinan tertinggi di provinsi tersebut. Ya, sanksi berat menyusul pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah kini sedang ditunggu oleh Indonesia, dalam hal ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Sekali lagi, dalam rilisnya FIFA juga menyebutkan mereka juga akan membahas potensi sanksi yang akan diberikan kepada Indonesia. Artinya sanksi itu bakal ada. Berat atau ringan, ini yang sama-sama sedang kita tunggu. Kalau kita lihat dari masalah yang ada dengan pembatalan, memang saya menilai ini adalah sebuah kesalahan yang besar
yang dilakukan oleh Indonesia. Kenapa? Pertama, karena Indonesia dinilai sebagai negara yang tidak punya komitmen terhadap penyelenggaraan Piala Dunia U20 yang sejak 2019 lalu Indonesia sudah ditetapkan dan sudah memberikan garansi bahwa mereka siap untuk menggelar dan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kita berharap tentunya sanksi tidak akan berat dan ya semoga saja kedekatan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan Gianni Infantino ini akan memberikan efek yang besar sehingga Erick bisa meyakinkan FIFA untuk tidak menjatuhkan sanksi berat kepada Indonesia. Sanksi berat itu adalah ban, di mana kita tidak bisa berkiprah dalam berbagai event yang bernaung di bawah kalender FIFA. Ini saya berangkat ke Eropa untuk negosiasi. Kita akan bicara ke FIFA Garuda mendunia. Ini peta birunya. Disinilah kenapa saya juga terima kasih Pak Bas mau datang supaya kita bicara bukan persepsi, kita bicara proses. Program Garuda Mendunia yang dibawa oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai upaya untuk meyakinkan FIFA bahwa Indonesia serius dalam melakukan transformasi sepak bola di negaranya, ini boleh-boleh saja disampaikan. Tapi yang paling penting menurut saya adalah bagaimana kemudian Indonesia bisa memberikan kepercayaan kepada FIFA bahwa Indonesia serius dalam memperbaiki berbagai persoalan yang ada di persepakbolaan nasional. Tentang Garuda Mendunia sebagai sebuah program, saya kira ini adalah sesuatu yang wajar dilakukan, tapi kita juga perlu bertanya, Garuda Mendunia ini apanya yang mau mendunia? Tim nasionalkahnya? Atau Indonesia dalam waktu yang relatif singkat mampu membuat atau membangun sebuah fondasi yang kuat bagi pembangunan dan perbaikan sepak bola Indonesia ke depan. Soal prestasi, ya kalau kita ingin mendunia, lagi-lagi kita harus percaya pada proses. Kita harus konsentrasi, kita harus fokus, kita harus memberikan perhatian penuh kepada yang namanya pembinaan usia muda. Karena dari pembinaan yang baik itu, kita harapkan akan hadir talenta-talenta yang di kemudian hari akan bisa memberikan prestasi kepada Indonesia. Kemudian jangan lupa juga infrastruktur. Sebagus-bagusnya pembinaan tanpa ditunjang oleh infrastruktur yang bagus, ini juga akan percuma. Ya. Kemudian SDM yang lainnya tentu saja wasit juga harus mendapatkan perhatian. Kompetisi di semua lini harus juga mendapatkan perhatian karena inilah wadah bagi pemain-pemain muda, bagi SDM-SDM yang dibentuk oleh federasi seperti wasit, pelatih, dan ofisial lainnya yang kemudian akan menerapkannya, mengaplikasikannya di dalam sebuah kompetisi. Dari kompetisi ini kita berharap kemudian hadir tim nasional yang tangguh, kemudian mampu bersaing. Ini baru nanti kita akan bisa merasakan efek dari Garuda Mendunia. Yang pasti butuh waktu, butuh proses. Dan satu hal yang harus kita catat, harus kita ingat, kita harus percaya kepada proses itu. Kalau Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, ternyata nasib serupa juga dirasakan oleh Peru yang gagal atau dibatalkan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 yang sedianya akan dilaksanakan pada bulan November-Desember tahun 2023. Peru harus di-remove dari tuan rumah Piala Dunia U17 karena ketidaksiapan infrastruktur mereka. Dan jelas FIFA secara gamblang
menyebutkan bahwa infrastruktur yang ada di Peru belum semuanya memenuhi persyaratan yang diminta oleh FIFA. Makanya FIFA kemudian memutuskan untuk membatalkan Peru sebagai tuan rumah. Siapa gantinya? Ada yang bilang, atau di media, di sosmed utamanya, banyak beredar bahwa tuan rumah pengganti dari Piala Dunia U17 ini kemungkinan akan diberikan kepada Indonesia sebagai tukar guling dari gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Menurut saya, kita tidak usah terlalu berharap banyak. Kita kemudian juga tidak harus berandai-andai dan kemudian mengemis-ngemis untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 sebagai pengganti Peru. Saat ini yang paling penting buat Indonesia adalah menghindari sanksi FIFA. Menghindari sanksi FIFA itu jauh lebih penting ketimbang kita kemudian berharap atau mendapatkan durian runtuh dari gagalnya Peru menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Memikirkan ancaman sanksi yang bakal dijatuhkan FIFA ini jauh lebih penting. Karena itu misi dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk bertemu dengan petinggi FIFA menurut saya harus lebih difokuskan kepada bagaimana Indonesia berjuang untuk lepas dari sanksi, ataupun kalau misalnya mendapatkan sanksi itu bukan apalagi kemudian berharap kepada FIFA untuk memindahkan tuan rumah Piala Dunia U17 ke Indonesia sebagai ganti rugi Piala Dunia U20 yang gagal diselenggarakan di negara kita tercinta. Imbas dari kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 adalah kerugian yang ternyata angkanya sangat luar biasa kalau dihitung-hitung. Kita tahu menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, kerugian yang diderita oleh Indonesia karena pembatalan ini itu mencapai sekitar 3,7 triliun rupiah. Dari mana saja kemudian kerugian itu harus dialami oleh Indonesia? Ya, salah satunya adalah bagaimana pemerintah yang sudah begitu banyak mengeluarkan anggaran, ya lebih dari 500 miliar untuk renovasi stadion-stadion yang akan digunakan oleh FIFA dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Kemudian juga berapa banyak biaya yang sudah dikucurkan oleh pemerintah untuk persiapan tim U20 Indonesia. Belum lagi misalnya soal hak siar yang sudah dimiliki oleh salah satu stasiun televisi Indonesia. Ini bagaimana nasibnya? Tentunya juga ini merupakan sebuah kerugian. Dan lagi-lagi kerugian juga harus dialami oleh para, ya bisa dibilang pedagang dari masyarakat yang mengandalkan ekonomi kreatif, ya misalnya dengan membuat pernik-pernik Piala Dunia U20, mulai dari jersey misalnya, atau topi, atau shawl, dan banyak lagi. Kemudian juga potensi-potensi dari kehadiran turis ke Indonesia, ya dari negara-negara peserta Piala Dunia U20. Kemudian juga kerugian dari supporter Indonesia yang harusnya bisa menghasilkan pemasukan juga bagi panitia. Dan lagi-lagi ini menjadi tanggung jawab yang menurut saya memang akhirnya harus dipikul oleh pemerintah sebagai pihak yang sudah memberikan restu hadirnya Piala Dunia U20. Bagaimana dengan masyarakat yang kemudian merasa dirugikan? Bisakah menuntut? Ya gampang-gampang susah memang, ya. Kalau kita ingin melakukan, atau masyarakat yang dirugikan ingin melakukan class action, saya pikir masih bisa dilakukan kepada pemerintah.
Tapi pada saat ini, apakah kemudian masyarakat yang merasa dirugikan mau untuk bersama-sama menggugat, melakukan class action? Ini yang tentunya juga masih harus kita tunggu bersama. Tapi yang jelas, peluang untuk melakukan itu sangat terbuka.